Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permata Yuliani dengan NIM 2100171 dari Prodi PGSD kelas 1A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan. Dimulai dari definisinya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, landasan diartikan sebagai alas, dasar, ataupun tumpuan. Mengacu dari pengertian tersebut, asumsinya landasan diartikan sebagai tumpuan, sebagai pijakan untuk melangkah ke arah lebih baik dan lebih tinggi. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang maupun kelompok orang dalam upaya mendewasakan melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi, dapat disimpulkan, landasan pendidikan menurut Tatang Syarifuddin merupakan seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Pendidikan nasional sebagai wahana dan pembangunan bangsa negara dituntut mampu mengantisipasi proyeksi kehidupan di masa mendatang. Tuntutan tersebut sangat bergayut pada aspek-aspek penataan pendidikan nasional yang bertumpu pada basic kehidupan masyarakat Indonesia secara komprehensif. Untuk kepentingan penataan pendidikan nasional yang benar-benar merefleksikan kehidupan bangsa negara, maka dunia penting sangat harus berlandaskan religius, filosofis, ilmiah, dan yuridis dengan penajaman landasan secara kritis dan fungsional. Landasan pendidikan berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada landasan religius pendidikan, yang kedua ada landasan filosofis pendidikan, yang ketiga ada landasan ilmiah pendidikan, yang terbagi lagi menjadi beberapa cabang, ada psikologis pendidikan, ada histori, ada ekonomi, ada biologis, dan ada antropologis. Dan yang keempat ada landasan yuridis atau hukum. Landasan religius pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan sebagai titik tolak dalam pendidikan. Agama berperan penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dan pedoman dalam mewujudkan kehidupan yang bermakna, damai, dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya agama dalam kehidupan manusia, maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi manusia menjadi sebuah keniscayaan yang ditempuh melalui pendidikan, baik pendidikan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Landasan filosofis pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan sebagai titik tolak dalam pendidikan. Ada dua hal yang dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama adalah pandangan manusia Indonesia, dan yang kedua, pandangan filosofis pendidikan nasional dipandang sebagai pranata sosial yang selalu berinteraksi dengan kelembagaan lainnya, dengan masyarakat yang berasas Pancasila. Landasan ilmiah pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu yang dijadikan sebagai titik tolak dalam pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui, ada berbagai macam disiplin ilmu, antara lain sosiologi, psikologi, sejarah, ekonomi, antropologis, dan sebagainya. Oleh karena itu, landasan ilmiah pendidikan terbagi lagi cabangnya. Pertama, ada landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan histori pendidikan, landasan biologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, dan landasan fisiologis pendidikan. Namun, pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan satu, yaitu landasan psikologi pendidikan. Landasan psikologis merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah psikologi yang dijadikan sebagai titik tolak dalam pendidikan. Contoh, setiap individu mengalami perkembangan secara bertahap. Adapun setiap perkembangan harus diikuti dengan tugas perkembangan yang mesti diselesaikan. Implikasinya, pendidikan harus dilaksanakan secara bertahap. Tujuan dan isi pendidikan harus disesuaikan dengan tahapan dan tugas perkembangan peserta didik. Pendidikan melibatkan aspek kejiwaan, sehingga psikologis menjadi landasan yang sangat penting. Memahami peserta didik dari aspek psikologis menjadi keberhasilan dari pendidikan.
Sekian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.